jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi langsung aja di sini saya akan berbagi ilmu saya tentang Quran hadis yang berjudul Hukum Nun Mati dan Tanwin. Jadi sebelum kita mengetahui pembagian hukum nun mati dan tanwin tersebut, kita harus mengetahui pengertian dari nun dan tanwin. Pengertian nun, nun adalah nun yang tidak berbaris, ia menggunakan harokat sukun, sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Jadi maksudnya ini ialah nun itu ketika sendirian dia tidak bisa dibaca, namun ketika bersama dengan huruf lain dia akan terbaca. Misalnya nih, ain dayanmu. Nah, dia sangat jelas bahwa sebelum nun itu ada bacaan ain, ada huruf ain maksudnya. Jadi nunnya terbaca. Dia jadi huruf sebelum huruf nun ini terdapat huruf ain, jadi makanya dia nun tersebut bisa terbaca, ain dayanmu. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya pengertian dari tanwin. Untuk pengertian dari tanwin adalah nun yang bertempat di akhir yang terlihat apabila dibaca namun hilang ketika ditulis. Jadi seperti ini ya maksudnya. Tanwin itu bacaan nun mati, suara nun mati yang ketika dia dibaca itu terlihat, namun ketika ditulis tidak terlihat. Seperti ini. Contohnya, sami'un alim. Nah, jadi ini yang dinamakan tanwin. Seperti ini. Wow, ini. Nah, ini kan pembacanya sami'un alim gitu ya. Jadi ketika dibaca dia seperti suara nun mati, sami'un gitu. Tetapi ketika dia ditulis, contoh seperti ini, maka mana tidak ada nun matinya, seperti itu kan. Jadi pengertian maksud dari tanwin itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pembagian hukum nun mati dan tanwin. Jadi pembagian hukum nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama idhar, dan yang kedua idgham ketika iklab, dan terakhir ikhfa. Langsung aja untuk yang pertama yaitu idhar. Jadi artinya jelas. Dan untuk pengertiannya apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu ada 6. Pertama hamzah, ha, kho, ain, khoin, ha. Nah, jika kalian membaca Al-Quran ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf tersebut, maka dibaca idhar. Jadi membacanya harus jelas. Contohnya mana. Nah, di situ sangat jelas bahwa nun mati bertemu dengan hamzah, maka itu bacaan idhar. Jadi dibaca jelas. Mana, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu idgham. Idgham ini artinya memasukkan. Untuk pembagiannya idgham ini dibagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi ghunah, dan yang kedua idgham bila ghunah. Langsung saja yang pertama idgham bi ghunah. Idgham bi ghunah ini artinya memasukkan dengan mendengung gitu. Untuk pengertiannya apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham bi ghunah, yaitu 4. Apa aja? Yaitu ya, nun, mim, dan waw. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf tersebut, maka dibaca idgham bi ghunah. Cara membacanya seperti apa? Cara membacanya itu memasukkan dengan berdengung. Contohnya kita ambil huruf ya, mayakulu. Nah, itu sangat jelas bahwa nun mati bertemu dengan ya. Jadi dia membacanya dengan
memasukkan, nah nunnya tidak terbaca, jadi dia langsung memasukkan ke huruf ya gitu. Mayakulu seperti itu, disertai dengan berdengung. Berbeda dengan idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah ini artinya memasukkan tanpa berdengung. Jadi apabila ada nun mati tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ada dua, pada lam dan ro. Jadi jika kalian bertemu dengan apabila ada nun mati tanwin bertemu dengan huruf dua ini, maka itu dibaca idgham bil gunnah. Jadi cara membacanya itu memasukkan tanpa berdengung. Contohnya kita ambil huruf ro, mirrobbihim. Nah, dia memasukkan tapi dengan tidak berdengung, langsung saja ke huruf ro. Sedangkan huruf bi gunnah tadi dengan disertai dengung, mayakulu. Sedangkan idgham bil gunnah, mirrobbihim. Nah, seperti itu. Jadi sangat menonjol sekali perbedaannya. Nah, selanjutnya yang nomor 3 yaitu iklab. Jadi pengertian dari iklab ialah ganti huruf nun mati atau tanwin menjadi mim, huruf mim. Jadi dia itu pengertiannya apabila ada nun mati tanwin yang bertemu dengan huruf satu yaitu ba, dia dibaca iklab. Contohnya aja langsung ya, mimba di gitu kan, ada nun mati bertemu dengan ba. Namun cara membacanya bukan mimba di, berbeda dengan idhar ataupun idgham. Nah, kalau iklab ini dibaca menggantikan huruf nun mati atau tanwin menjadi mim. Jadi membacanya mimba di gitu. Jadi nunnya itu tidak terbaca namun diganti dengan mim seperti itu. Nomor 4 itu ikhfa. Ikhfa ini artinya samar. Jadi hurufnya ada 15. Kita contohkan saja, misalnya mati bertemu dengan shop, yaitu sur. Nah, kalau ikhfa ini dibaca samar, yaitu nun matinya samar, sur, seperti itu. Berbeda dengan idhar, iklab, dan idgham tadi. Jadi dia dibaca samar. Kalau yang idhar tadi dibaca jelas, yaitu mana contohnya. Sedangkan yang idgham bi gunnah itu memasukkan dengan berdengung, contohnya mayakulu. Nah, sedangkan yang idgham bil gunnah itu masukkan dengan tidak berdengung, contohnya mirrobbihim. Nah, untuk iklab tadi dia mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi mim, contohnya mim ba'di gitu. Untuk yang ini, yang terakhir ini itu ikhfa, itu dibaca samar, contohnya unsur. Nah, segitu teman-teman. Jadi itu pembagian dari hukum nun mati dan tanwin. Mungkin itu saja yang dapat saya bagi pada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.